Mari terlebih dahulu. Nah, Jumatikewa kenapa keluar? Nanti pas akhir pelajaran Ibu absen lagi ya. Jangan. Oke. Satu orang pimpin kita doa dulu. Ketua kelasnya siapa? Kelas A? Belum pemilihan ketua kelas, Ibu. Belum pemilihan, Ibu. Kalau begitu, Ciko. Ya, Ibu. Oke, pimpin kita doa ya, Adek. Marilah kita menyiapkan diri untuk berdoa dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Dan Kudus. Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari semalam hingga pagi ini. Sekarang kami mau belajar. Lindungilah kami pada hari ini. Dan semoga apa yang kami belajar pada pagi hari ini bisa berguna untuk masa depan kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Ciko. Nah, hari ini Ibu mau tanya, minggu lalu kita sudah belajar apa saja? Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa minggu lalu? Sifat negatif, sifat asosiatif, Sifat pada penjumlahan, sifat asosiatif, sifat tertutup. Oke. Nah, sifat-sifat itu yang sudah anak-anak sebutkan tadi, itu pada operasi hitung apa yang kita pelajari minggu kemarin? bilangan bulat, Operasi hitung bilangan bulat. hitung bilangan bulat. Penjumlahan ya, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan. Nah, untuk pengurangan itu nanti kalian bisa pelajari sendiri, itu kan hanya inverse dari penjumlahan. Jadi, kita lanjut materi pada hari ini tentang bagaimana? Bilangan bulat, Bu. Siapa yang ngomong tadi? Oke, kita lanjut materi pada hari ini tentang perkalian bilangan bulat. Jadi kita lanjut operasi hitungnya ke operasi hitung perkalian dan pembagian. Kalau minggu lalu itu kita belajar tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, sabar ya, Ibu bagikan layar dulu untuk materinya. Sudah anak-anak? Sudah bisa lihat materi pelajaran di situ? Sudah, Ibu. Oke, ini kita pembelajaran jarak jauh kita masuk minggu ketiga hari ini. Sorry ya. Nah, sama seperti pada penjumlahan, kita juga akan belajar tentang operasi hitung. Sudah, Bu. Operasi hitung perkalian pada bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Jadi untuk membuktikan sifat-sifatnya itu sama seperti pada pada penjumlahan bilangan bulat, hanya saja kita ganti operasi hitungnya dari penjumlahan menjadi perkalian. Nah, pasti anak-anak tidak asing lagi ya tentang sifat-sifat perkalian itu. Misalnya, misalnya positif kali positif hasilnya sama dengan apa? Positif, Ibu. Terus, Positif.
dikali negatif, hasilnya sama dengan apa? Negatif. Negatif. Sekarang negatif dikali positif, hasilnya? Negatif. Negatif. Oke. Kalau negatif dikali negatif, hasilnya sama dengan? Positif. Oke. Nah, jadi untuk perkalian bilangan bulat itu yang harus kita ingat. Kalau perkalian bilangannya seperti biasa, seperti yang kita pelajari di SD, pada perkalian bilangan positif semua, cuman kita perhatikan tandanya saja. Nah, untuk pertama kita akan bahas tentang perkalian bilangan positif dengan negatif. Yang tadi anak-anak sudah sebutkan, kalau perkalian positif dan negatif, hasilnya apa? Negatif. Oke. Jadi kalian ingat saja, kalau tandanya sama, itu hasilnya positif. Tapi kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Jadi kalau tandanya positif-positif, berarti hasilnya positif. Kalau tandanya negatif-negatif, berarti hasilnya positif. Nah, contoh soal pertama. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Agnes? Siapa yang saya tadi pertama duluan? Saya, Bu. Teresia Rizky Tegelebau. Oke. Contoh, suhu udara di puncak sebuah gunung pada sore hari adalah 18 derajat Celcius. Selanjutnya, suhu tersebut turun 4 derajat Celcius pada setiap 2 jam. Tentukan tinggi suhu di puncak pegunungan tersebut 10 jam kemudian. Sudah, Bu. Baik, jadi terima kasih Rizka. Nah, yang diketahui dari soal tersebut apa saja anak-anak? Diketahui pada sore hari, suhu udara di puncak 18 derajat Celcius. Kemudian 4 Celcius pada setiap jam. derajat Celcius pada 2 jam. Nah, setiap 2 jam itu dia turun 4 derajat Celcius. Jadi, suhu pertama itu kan 18 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan di sini dalam 10 jam atau 10 jam kemudian. Jadi dalam 10 jam itu suhu turun 5 kali. Ya, karena setiap 2 jam suhu turun 4 derajat Celcius. Jadi dalam 10 jam itu kita hitungnya ke 5 kali. Jadi dalam 10 jam suhu turun 5 kali masing-masing 4 derajat Celcius. Jadi suhu di puncak pegunungan pada 10 jam kemudian adalah 18 dikurangi 5 yang dari sini suhu turun 5 kali, dikali 4 karena masing-masing setiap kali suhu turun itu 4 derajat Celcius. Jadi 18, kita kerjakan dalam kurung dulu ya, ini kan operasi hitung campuran, jadi kita harus mengerjakan yang perkalian atau pembagian dahulu. Jadi kita kerjakan 5 dikali 4, hasilnya sama dengan berapa? 20. Jadi kita 20. ini 18 kurang 20 sama dengan berapa? 2 derajat Celcius. 2 derajat Celcius. Nah, sekarang B, perkalian bilangan bulat negatif dengan positif. Wah. Hasilnya sama dengan apa? Kalian perhatikan ini, negatif dengan positif. Hasilnya sama dengan Negatif. ya.
Nah, kita ke contoh soal. Tentukan hasil perkalian bilangan-bilangan berikut. Min 4 dikali 7 hasilnya sama dengan berapa? Min 28. Ini sudah ada jawabannya semua ya anak-anak. Jadi Ibu harap kalian punya perkalian itu lancar ya. Kalian sudah hafal perkalian sampai perkalian berapa? 12, Ibu. Oke. Yang lain? 11, Ibu. Nah, oke. Jadi kalian harus terbiasa dengan perkalian bilangan biasa ya, yang positif-positif itu. Sehingga pas mengerjakan perkalian bilangan bulat, kita tinggal lihat tandanya saja. Tinggal lihat tandanya saja ini. Oh, ini tanda negatif dan positif, jadi hasilnya ini pasti negatif. Terus kita kalikan saja 4 dikali 7 hasilnya sama dengan 28. Kita tulis 28-nya di sini. Ya. Jadi kalian ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu kalian perhatikan tandanya. Tanda apa dan apa di sini. Nah, setelah itu kalian harus lincah di perkalian biar kalian bisa ini operasi hitungnya ini 4 dikali 7. Kalian bisa jawab dengan benar di sini. Bisa anak-anak? Bisa Ibu. Bisa, Bu. Bisa Ibu. Jadi anak-anak yang belum lincah perkaliannya, belum menghafal semuanya, itu nanti tugasnya di rumah untuk hafal perkalian ya, minimal perkalian 1 sampai 10. Kalau yang bisa sampai 11, 12 itu lebih bagus lagi biar kita tidak usah kalau dikasih perkalian 11 atau 12 kita tidak bisa pakai cakar-cakar lagi. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana soalnya? -6 kali negatif 7 kali 8. Oke. Jadi kita kerjakan, ini ada dalam kurung ya anak-anak. Jadi kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Kita kerjakan 6 dikali min 7 hasilnya sama dengan berapa? Min 42, Ibu. Min 42. Jadi min 42 dikali 8 hasilnya sama dengan Min 336. Nah, yang Ibu tekankan di sini ya, yaitu ya perhatikan dia tanda-tandanya. Jadi kalau anak-anak min 336, Bu. ya. Jadi anak-anak kalau di sini kalian jawab 336 saja, tidak ada minnya, itu tetap salah. Karena jawaban yang benar adalah min 336. Seperti itu. Jadi kalian harus teliti, perhatikan baik-baik tanda bacanya, tanda bilangannya, dan kerjakan baik-baik perkaliannya seperti apa. Oke, nomor 3. Negatif 15 kali negatif 24 tambah 32. Oke. Nah, ini juga. Ini sudah masuk dalam operasi hitung campuran. Kenapa dinamakan campuran? Karena ini ada dua operasi hitung. Penjumlahan dan perkalian. Oke. Seperti ini kita kerjakan yang mana dulu anak-anak? Dalam kalian, Bu. Oke. Pertama-tama kita lihat dulu. Kalau ada dalam kurung, kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Setelah itu baru kita kalikan. Gitu. Tapi kalau tidak ada dalam kurung, perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Nah, kita kembali perhatikan contoh 3 di sini. 15 kali dalam kurung 24 tambah 32 itu sama dengan berapa? Jadi kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Min 24 tambah 32. Dalam kurung. Min 15, Ibu. 8 Ibu. Sama dengan 8. 15 dulu. Perhatikan anak-anak, kita tulis 15 dulu kali ini. Min 24 tambah 32 hasilnya sama dengan 8. 8. 15 kali 8.
Min 120, Ibu. Oke, 120. 120. Bisa ya anak-anak? Bisa Ibu. Oke. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Dalam Min 35. Min 35 tambah 12 kali 20. Oke. Kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Min 35 tambah 12 hasilnya sama dengan 23. 23, Ibu. 3, Ibu. Positif atau negatif 23-nya itu? Negatif. 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 Positif. Negatif. Negatif tuh lah ya. Negatif. Karena ini min 35 ini lebih banyak dibandingkan dengan 12. Ini kan min A tambah B. Kalian ingat lagi yang kemarin itu? Ada beberapa yang Ibu sudah kasih itu. Min A tambah B sama dengan, Ibu kasih ingat ulang lagi nih. Jadinya kan sama dengan min 35 dalam kurung kurang 12 sama dengan min 35 kurang 12 berapa? 35 kurang 12. 23. Min 23. Min 23. Ini min 23. Ya. Anak-anak jangan lupa ya. Ini nih. Ini kita sudah bahas pada pertemuan kemarin. Yang ini. Kita sudah bahas pada pertemuan kemarin. Di sifat operasi hitung penjumlahan. Jadi harus tepat jawabnya ada min dan ada min 3. Kalau seandainya kalian jawabannya positif berarti salah. Jadi di sini min 23 dikali 20. Hasilnya sama dengan berapa? Min 460. Nah, ini gampang ya. Kita 23 ini kita tinggal kali 2 saja. 2 kali 3 6. 2 kali 2 4. Nah, kita tambahkan 0 tadi, 0. Jadi ini karena negatif, ini karena negatif dikali positif, maka hasilnya sama dengan Negatif. 460. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ada yang mau bertanya? Bisa, Ibu. Belum lanjut? Oke, baik. Lanjut ke. Nah, sekarang perkalian dua bilangan bulat negatif. Jadi bentuk umumnya seperti ini. A kali min B sama dengan hasilnya positif atau negatif? Positif. Positif. Nah, jadi kalian ingat ya, positif kali positif hasilnya positif. Negatif dengan positif hasilnya negatif. Terus positif negatif hasilnya negatif. Negatif hasilnya Positif. ini pasti dari SD sudah kalian pelajari, jadi pasti kalian sangat ingat ini. Untuk lebih jelas, seperti biasa kita akan membahas contoh soal. 1. Siapa yang mau kerjakan ini? Positif. Ya. Min 8 dikali min 12. Hasilnya sama dengan Positif 96, Ibu. 96. Oke. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau tanya ini. Penjumlahan perkalian bersusun maksudnya. Perkalian bersusun kalian sudah bisa belum? Sudah, Ibu. Sudah bisa, Ibu. Sudah ya? Berarti ini 12 dikali 8 seperti itu.
8 kali 2 berapa? 16. 16. Berapa, ingat berapa? 6 ingat 1. Bentar, tulis 6 ingat 1. 1 kali 8? 8. 9. Tambah 1 jadinya 9. Pintar sekali. Jadinya 96 itu dari sini ya. Jadi kita harus takar dulu baru kita isi 96 di situ jawabannya. Jadi tidak langsung 9. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, sekarang nomor 2. Min 7. Ini dalam kurung ya. Min 7 Kali dikali 3 dikali min 8. Kita kerjakan dulu min 7 kali 3. 3. Ini sama dengan berapa? 21. 21. Min 21. Min 21 kali min 8. Min 21 dikali min 8. Min 8. Hasilnya sama dengan berapa? 168. Sama dengan 168. 168. Nah, Ibu mau tanya kenapa hasilnya sama dengan positif? Karena negatif. Karena min sama dengan positif. Negatif dan negatif. Hanya yang bergabung dengan kita hari ini karena 2 minggu itu sakit, Lucia Natalia Unarajan. Lia, bisa dengar Ibu? Sabar ya, Ibu kembali ke ini. Anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Itu kenapa aku begini? Apa yang bisa menjawab tadi? Kenapa hasilnya sama dengan positif? Bu. Karena ada Negatif sama dengan positif. Negatif sama dengan positif. Karena bisa Buka kamera, siapa yang berani buka kamera? Dan jawab. Itu Ibu sudah panggil siapa? Miki? Ya, Ibu. Oke. Nama lengkapnya siapa? Mikael John Lamawita, Ibu. Oke. Mikael John Lamawita. Ade? Karena negatif kali negatif. Hasilnya positif. Oke. Negatif kali negatif, maka hasilnya sama dengan positif. Oke. Kita kembali ke... Terima kasih, Niki. Kita kembali ke slide presentasi tadi. Oke. Sudah? Jaringannya bagus tidak, anak-anak? Bagus. Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Min 4 kali dalam kurung 5 dikali min 6. Jadi kita tulis dulu min 4 dikali, kita kerjakan yang ini. 5 kali min 6 hasilnya sama dengan? Min 30. 30. Oke. Jadi min 4 kali. Oke, sudah, Ibu sudah tulis. Min 4 kali min 30. 120. 120. Jadi Ibu. ada 120. ya, baik. Ibu mau jelaskan cara cepat. Kalau ada puluhan begitu Kak, puluhan ratusan gitu ada nol angka berapa saja, itu kita bisa kalikan nolnya, kita cukup kalikan angka depannya, jadi 4 kali 3, min 4 kali 3, itu sama dengan 12, kita tambahkan nolnya di sini. Gitu. Bisa ya anak-anak?
Bisa, Bu. Ibu. Bisa, Bu. Ini sangat gampang sekali. Yang penting kalian bisa perkalian, itu saja. Pasti kalian bisa kerja. Soal yang tadi, yang positif kali positif sama dengan positif, saya yakin kalian bisa semua. Karena tadi banyak yang menjawab. Nah, sekarang contoh 4 ini masuk operasi hitung campuran. Nah, kita perhatikan. Selalu kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Oleh karena itu kita kerjakan 10 ditambah min 24. 10 tambah min 24 hasilnya sama dengan berapa? Min 14. 14 dikali 9 hasilnya sama dengan berapa? 126. Min 14. Oke, 126. Nah, ini lagi yang sering siswa buat kesalahan. Jadi siswa itu menganggap remeh soal. Ih, gampang ini nih, nanti juga kita ini. Nanti juga pasti hasilnya positif, nanti juga pasti hasilnya negatif. Karena terlalu anggap remeh soal, mereka tidak memperhatikan tanda-tanda. Tanda-tanda di sini misalnya, oh ini harusnya negatif kali. Negatif. Mereka tidak perhatikan, mereka pikir mungkin cuma negatif saja, pasti hasilnya juga negatif. Jadi mereka jawabnya di sini negatif. Jadi salah. Terus dalam menyelesaikan matematika itu kalian harus teliti lihat tandanya. Jadi walaupun kalian bisa perkalian sampai hafal sampai ratusan perkalian, tapi kalau tidak teliti tandanya hasilnya juga nanti salah. Salah tanda saja nanti salah. Dan tidak ada nilai belas kasihan ya. Apa yang kalian tulis, apa yang kalian kerjakan, ya itu yang ibu nilai. Walaupun ibu tahu kalian mampu. Gitu. Jadi harus teliti, harus lihat soal baik-baik, mengerjakannya langkah per langkah, tidak boleh cepat-cepat. Jadi kalau nanti tugas tuh kalian kerja seperti ini, jangan langsung jawab min 126. Nah, min 126 ini dari mana? Kok tiba-tiba langsung dapatnya min 126? Padahal kan cara penyelesaiannya panjang ya, harus diselesaikan satu persatu ini langkah-langkahnya ini. Jadi tidak boleh langsung-langsung. Itu ibaratnya kalian dari rumah tuh bukan lewat jalan kaki kah, bukan naik motor lagi, kalian dari rumah tuh langsung lompat, langsung di sekolah. Jadi tidak bisa begitu, harus ada jalannya. Makanya kalau tugas-tugas 1 dan 2 ada yang sudah benar, tapi ibu kasih kurang nilainya karena itu. Ada yang langsung menjawab. Ya. Jadi itu, kalau mau selesaikan tugas atau kerja ulangan, nanti diperhatikan baik-baik. Ibu lanjut. Oke, kita akan membahas tentang perkalian 0 dan 1. Perkalian bilangan bulat dengan 0. Itu hasilnya sama dengan berapa? Bilangan 0. bulat 0, Ibu. 0, Ibu. Jadi Ibu soalnya di sini. Jadi semuanya ini hasilnya sama dengan 0. Jadi 3 kali 0 hasilnya 0. Terus min 1 kali 0 hasilnya 0. Jadi kesimpulannya bilangan bulat apa saja jika dikalikan dengan 0 hasilnya sama dengan 0. 0, Ibu. Oke. Jadi berdasarkan jawaban di atas, jika suatu bilangan dikalikan dengan 0 atau 0 dikalikan dengan suatu bilangan, maka hasilnya adalah 0. Kita isi 0 di sini. Bisa ya? Ini slide-nya Ibu belum isi, jadi nanti kalian isi sendiri. Nah, jadi kalian harus perhatikan juga saat Ibu menjelaskan, jangan
Jangan bilang, kami sudah ada modul Ibu, nanti kami baca di modul saja. Karena ada beberapa slide yang tidak ada di modul. Contoh soal tambahan yang Ibu kasih masukkan sendiri lagi saat Ibu buat kalian punya materi pelajaran. Jadi tetap harus diperhatikan. Oke, kita lanjut. Perkalian bilangan bulat dengan 1. Contohnya 3 kali 1 hasilnya sama dengan 3. 3. 3. Ibu. siapa yang jawab 1 itu? Nasya. Ulang lagi, Ibu tanya ulang lagi. 2 kali 1 hasilnya sama dengan 2. Oke. Jadi siapa yang mau isi di bawah ini? Siapa yang mau baca? Fanya, Putri Tutu Atabolo. Iya, Ibu. Oke, jawab yang ini. Berdasarkan jawaban di atas, jika suatu bilangan dikalikan dengan 1 atau dikalikan dengan atau 1 dikalikan dengan suatu bilangan, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke, pintar sekali. Jadi hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Terima kasih, Fanya. Jadi misalnya 3 kali 1 ya hasilnya 3. Hasilnya 3. 2 kali 1 ya hasilnya 2. Gitu. Hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 1 dikali min 1 ya hasilnya min 1. 1 dikali min 2 hasilnya min 2. Gitu. Ya, bisa anak-anak bisa dipahami, ini gampang sekali. Bisa, Ibu. Kalian juga sudah biasa. Nah, kita masuk pada pembagian bilangan bulat. Ibu mau tanya pembagian bilangan bulat. Positif dibagi positif hasilnya sama dengan? Positif. Bagi positif hasilnya positif. Dia sama kayak Perkalian. hitung perkalian ya. Jadi negatif dibagi positif hasilnya negatif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi sifatnya sama. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Jadi ini rumus. Ini bentuk umumnya. P kali Q sama dengan R. Maka itu tuh misalnya seperti ini ya. Sabar, Ibu kasih contoh saja. Jangan pakai itu, nanti kalian bingung. 2 bagi. Ini harusnya titik 2 ya, tapi karena susah untuk tulis titik 2-nya, Ibu pakai ini. Ini tanda 2 6 bagi titik-titik sama dengan 3. Nah, ini kan 3 dikali titik-titik sama dengan 6. Gitu. 3 dikali berapa sama dengan 6? 2. 3 kali 2, Ibu. 2, Ibu. Sabar ya. 6 bagi titik-titik sama dengan 6 bagi 3. 6 bagi 3 sama dengan titik-titik. 2. 3 dikali berapa sama dengan 6. Jadi 3 dikali 2. 6 bagi 3 sama dengan 2. Seperti itu. Ini lagi. Oke. Ini aku satu mic.
Ini baik. Ini akan Anak-anak, tolong perhatikan. Sekarang mic-nya dimatikan semua. Oke, kita lanjut ke materi. Untuk lebih jelas kita pakai latihan soal. Oke. Tentukan hasil pembagian bilangan-bilangan berikut. Nomor 1. Saya, Ibu. Siapa itu? Nama adik? Mila bagi Agnes Tematan Kidang, Ibu. Oke. Min 15. Dibaca soalnya. Tentukan hasil pembagian bilangan berikut. Min 15 bagi 3 hasilnya min 5, Ibu. Oke, hasilnya min 5. Nomor 2. Johannes Bregman oleh Pue. Hadir tidak? Tidak hadir. Siapa tadi yang saya tadi? Halo, siapa yang mau jawab nomor 2? Jumati Kewa. Abu. Silakan jawab soal nomor 2. saya, Bu. Siapa namanya? Teresia Rizkita Gelu Lebao. Oke, baik. Silakan. Min 72 dibagi 2 sama dengan 2 kali titik-titik sama dengan 36. Sama dengan 2 kali min 72 bagi 2 sama dengan 2 kali titik-titik sama dengan min 72. Sama dengan 36, Ibu. 36 ini positif atau negatif, Ade? Negatif, Ibu. Oke. Jadi hasilnya sama dengan Negatif 72. hasilnya sama dengan negatif 36. Nah, anak-anak perhatikan ini. Ini tuh harusnya ada di bawah sini ya, sama dengan min 4. Bukan di atas itu. Jadi ada kesalahan pengetikan. Oke. Maaf tadi namanya siapa? Soalnya Ibu belum tulis di sini. Teresia Rizkita Gelu Lebao. Oke. Nah, perhatikan anak-anak, Ibu jelaskan ulang. Jadi 72 ini dibagi 2 sama dengan berapa? Jadi 2 ini dikali titik-titik, hasilnya sama dengan min 72. Jadi 2 ini dikali dengan 36. Min 36. Dikali dengan min 36. Hasilnya sama dengan min 72. Nah, kita lanjut nomor 3. Siapa yang mau jawab nomor 3? Saya, Ibu. Oke, lapor nama dulu. Filipus Mario L. Halangare, Bu. Oke. Silakan Adik. 4 di atas itu jawaban yang di bawah punya tuh, Ibu. Iya, min 4 itu jawabannya di sini. Min 4, ini dicoret. Min 60 bagi 5 sama dengan 12, Ibu. Terus
bagi min 3 sama dengan 4, Ibu. Min 12 dibagi 3 sama dengan 4, Ibu. Oke, jadi ini min 60 bagi 5 Sama dengan 12, Ibu. sama dengan 12. Min 12 ya, Dek? Ya, Bu. Min 12, Ibu. Ya, hasilnya sama dengan min 4. Tuh. Bagaimana anak-anak yang lain? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Oke. Bu. Bisa, Ibu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Nah, kita perhatikan di sini contoh soalnya. Min 18. Maaf. Sabar ya. Ini lagi apa sedikit. Sabar. Oke. Bagi min 3 sama dengan berapa? 6, Ibu. Min 6. Min 6. Oke. Min 6, Ibu. Perhatikan baik-baik tandanya. Pertama kita 6. lihat positif dengan negatif. Jadi ini min dulu kita tulis. 18 dibagi 3 itu sama dengan 6. Jadi hasil dari 18 dibagi min 3 sama dengan min 6. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Nomor 2. 84 dibagi min 12 sama dengan berapa? Min Min 7. 7. Min 7, Ibu. Sama dengan min 7. Nah, ini juga sama ya seperti yang tadi. Dia pindah ke atas. Jadi, min 6 itu harusnya di bawah. Oke, soal nomor 2 tadi 84 dibagi min 12 hasilnya sama dengan min 7. Soal nomor 3. Nah, kalau sudah ada dua buah operasi hitung atau dua, pokoknya lebih dari satu, itu dinamakan operasi hitung apa anak-anak? Campuran. Hebat. Pintar sekali. Jadi, ini kita kerjakannya bagaimana? Dalam kurung. Dalam kurung terlebih dahulu. Oke, jadi kita tulis 42 dibagi berapa? 8 tambah min 15. Hasilnya sama dengan berapa? 7. 7, Ibu. Min 7. Oke, min 7 Dalam kurung 7. sama dengan 42 bagi min 7. Min 6. Nah. Oke. Nah, jadi itu Ibu ingatkan berkali-kali, kalian harus bisa perkalian. Dan perhatikan baik-baik dia tandanya itu. Hasilnya nanti positif atau negatif. Nah, sekarang pembagian bilangan bulat negatif. Jadi dua-duanya negatif, itu hasilnya sama dengan Positif. positif. Oke, kita ke contoh soal. Nomor 1 ini. Min 30 bagi min 6 hasilnya sama dengan 5. 5. hasilnya sama dengan 5. Dalam kurung lebih dulu. Nomor 2. Min 96 dibagi min 12 hasilnya sama dengan 8. 8. Oke, hasilnya sama dengan 8. Ini min 75 bagi dalam kurung 45 bagi min 9. Jadi pertama-tama kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Jadi sama dengan min 75 Min 75. bagi
Berapa ini? 45 bagi min 9. 9. Bagi min 5. Bagi min 5. Oke. Min 75 bagi min 5 hasilnya sama dengan berapa? 15. Sama dengan 15. Oke. Bisa ya anak-anak? Ini juga sama tadi. Seperti yang tadi. Dia harusnya di Bisa, bawah Ibu. Ya. Nanti Bisa, Ibu. Bisa. Oke, kita lanjut slide berikutnya tentang pembagian dengan 0. Nah, ini yang harus kalian perhatikan baik-baik. Nah, untuk sembarang bilangan bulat A, maka A bagi 0 tidak terdefinisikan. Nah, kenapa? Kenapa dia tidak terdefinisikan? Ada yang bisa jawab? Nah, jadi begini. Seperti yang tadi, misalnya 4 bagi 2 sama dengan titik-titik kan? Ya, Bu. Kita bawakan ke perkalian 2 dikali titik-titik sama dengan 4. Ini ada bilangan tidak? 2 dikali berapa? 2. 2. 2 kali 2. 2 2 kali 2. Oke. Terus misalnya 0 bagi 1 sama dengan titik-titik. 0, Ibu. 0, Ibu. Ya. 0. Jadi kita 1 dikali berapa sama dengan 0? 0. 0. 1 di 0. Ya di sini 0 ya. Nah, sekarang Ibu 1 dibagi 0 hasilnya 1, Ibu. 1 bagi 0 hasilnya sama dengan titik-titik. 1, Ibu. Jadi Ibu mau 0 dikali berapa hasilnya sama dengan 1? 0. 0 dikali berapa? 1. 1. Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Tidak terdefinisi. 1 bagi 0 sama dengan titik-titik. 1, Ibu. 0 dikali berapa hasilnya sama dengan 1. Bilangan 0, semua bilangan dikalikan dengan 0 hasilnya 0. nah, hasilnya 0. Jadi ini tidak ada bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya 1. Makanya sifatnya di sini jika A bagi 0, A ini kita sudah misalkan 1 ya. Pokoknya 1, 2, 3, 4, 5, min 1, min 2, min 3, 4, min 5, segala macam ini ke sana. Kita ubah dia. Jika kita bagikan dengan 0, hasilnya itu tidak terdefinisikan. Ubah dia ke bentuk perkalian, kita juga tidak temukan berapa dikali 0 hasilnya sama dengan 1. Seperti tadi. Beda dengan yang ini. Yang ini dia hasilnya sama dengan 0. Karena apa? Misalnya 0 bagi 1 hasilnya titik-titik. Nah, 1 dikali berapa sama dengan 0? 0. 0. Nah, jadi begitu. Nanti kalau ada soal, misalnya min 4 bagi 0.
Itu jawabannya? 0, Ibu. 0, Ibu. Hasilnya apa? Min 0, Ibu. Sama di 0 dikali berapa hasilnya sama dengan min 4? Tidak ada. Tidak ada. Jadi apa? Jawabannya itu tidak terdefinisikan. Jadi kalian tidak boleh tulis 0. Jawabannya itu adalah tidak terdefinisikan. Jika kalau ada yang tanya kenapa tidak terdefinisikan? Itu kita kembali lagi seperti tadi. Kita ubah dia ke perkalian. Ya, pokoknya bilangan apa saja jika dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisikan. Tapi kalau bilangan 0 dibagi bilangan apa saja hasilnya sama dengan 0. Contoh lagi ini, perhatikan baik-baik antara dua bentuk ini ya. Bentuk yang ini dengan yang ini. Contoh 6 bagi 0. Hasilnya Tidak terdefinisikan. Oke, yang lain mana suaranya? Sekarang 0 bagi 6. 0, Ibu. 0. Bisa ya? Bisa, Ibu. Selanjutnya. Kita masuk pada operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran dari tadi kita sudah latihan soal ya. Ya, Bu. Nah, ini. Tapi pertama-tama itu yang paling nomor satu di sini yang Ibu tidak tuliskan di sini ya. Itu kita harus kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Ya. Baru setelah itu kita kerjakan operasi perkalian kemudian pembagian atau sebaliknya. Selanjutnya baru dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi langkah pertamanya kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu, baru kita kerjakan pembagian dan perkalian, selanjutnya kita kerjakan penjumlahan dan pengurangannya. Nah, kalau kita masuk ke contoh soal 1. Langkah pertama yang anak-anak harus kerjakan itu, kalau contoh satunya seperti ini ya, 27 tambah 28 dikali 3. Nah, yang paling pertama itu kita harus dalam kurungkan saja dulu, biar kita tahu mana yang mau kita kerjakan. Soal nomor 28 kali 3. 28 kali 3. Kita dalam kurungkan yang ini. Nah, jadi 27 ditambah berapa? 84. 84. Jadi hasilnya sama dengan 111. 111. Nomor 2, kita dalam kurungkan yang mana dulu? 12 kali 5. 5. Kurungkan ini, terus apa lagi? 32 bagi dalam kurung min 8. 32 dalam kurung min 8. Nah, kita kerjakan sudah. 12 kali 5, hasilnya sama 60. dengan 60. Tambah 32 bagi min 8. Min 4. Oke. Ini hasilnya negatif 4. 60 tambah min 4. Nah, seperti ini. Caranya kita 60, kita ubah dia tandanya ini. Kurang 4. Kurang 4. Sama dengan 60 kurang 56. 56.
Oke. Bisa anak-anak untuk soal nomor 2? Bisa, Ibu. Oke, lanjut ke soal. Iya. Lanjut ke soal nomor 3. Kita dalam kurungan yang mana ini? Min 84 dibagi 84 dibagi 7. Oke. Apa lagi? 9 kali 11. 9 kali 11. Oke, kita mulai kerjakan. 47 min 84 bagi 7 hasilnya 12. 12 positif. 12. Min 12 Ibu. Min 12. 12. Kita pakai yang ini ya, min 84 bagi 7. Jadi hasilnya Min 12. 12. Tambah. 99. Oke, pintar 99. Oke, kita kerjakan sudah. 47 kurang 12. Berapa? 35. 35 tambah 9. Hasilnya 134. sama dengan 134. Nah, gitu anak-anak. Untuk operasi hitung campuran, ada yang mau ditanyakan? Tidak Ibu. Ibu, Tidak, Bu. ada yang mau ditanya? Susah, Ibu saya susah mengelompokkan. Ada tidak? Ada yang tidak tahu mengelompokkan? Oke. Nah, anak-anak. Sabar ya, Ibu kembali ke kita punya. Apa tadi? Jangan dulu keluar. Karena Ibu akan absen dulu. Absen lagi. Nah, kalian perhatikan. Ibu bagikan layar dulu. Ibu biasanya screenshot. Kalian sudah bisa lihat? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Di situ kan orang dalam panggilan ini siapa-siapa saja. Jadi Ibu sudah tanda-tanda anak-anak yang Ibu panggil terus tidak nyahut, Ibu Belum. jawab. Jadi mereka memang hadir tapi mereka tidak aktif. Beda dengan anak-anak yang ketika ditanya menjawab. Itu beda. Nah, Ibu biasanya screenshot juga ini. Ibu screenshot kalian punya ini. Daftar hadir. Nanti Ibu cocokkan. Ibu cocokkan dengan daftar hadir yang Ibu sudah absen tadi.